Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Kasih banyak nih Kak Alek dan Kak Dede dan kakak-kakak yang lain. Ucap syukur pagi ini kita udah sama-sama datang di awal. Bahkan udah ada yang waiting room. Sebelum kita mulai udah ada waiting room. Keren. Ada berapa tuh? Kira-kira ada 5 orang lah di waiting room. Terima kasih udah sabar nunggu. Nah, saatnya kita mau kita pagi hari silakan matikan mic-nya dulu. Di mute dulu. Silakan matikan mic-nya dulu. Kita pujian pagi hari ini sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan. Apa kita pribadi yang mungkin udah mulai aktif sekolah ya, sekolah minggu gitu ya. Yuk kita mau angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini terus memuliakan. Karena Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mau berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Setiap pagi, setiap siang Tuhan, bahkan setiap malam sebelum kami tidur dan kami mau mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami pun mengucap syukur kepada Engkau kalau kami masih dipertemukan dalam ibadah secara online. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan atas setiap kami. Kami mengucap syukur dan terus berterima kasih buat anugerah Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini
biarlah sukacita yang Engkau berikan dan sejahtera yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami pakai untuk kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mana dahsyat? Yes. Oke. Nah, sebelum kita masuk, Kalek mau kita adik-adik untuk benar-benar kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, posisi kita nih untuk ibadah dengan baik, jangan dari tidur kurang ataupun sambil ngemil-ngemil pagi ya. Oke. Pagi hari ini kita mau benar-benar datang sama Tuhan. Adik-adik tahu kalau minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk kita ibadah Zoom ya, bukan ibadah sekolah minggu loh, ibadah Zoom. Karena minggu depan kita berdoa untuk ibadah onsite-nya berjalan dengan baik ya. Oke. Adik-adik. Kita mau angkat pujian awal untuk kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau angkat pujian hatiku penuh nyanyi. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Raja, dalam Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Raja. Sekali lagi hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, 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 segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, kita mulai pagi hari ini pujian dengan hatiku penuh nyanyian dulu. Jadi nggak ada lagi yang cemberut-cemberut, nggak ada yang lagi ngeluh. Apa sih Kalek nih pagi-pagi udah nyanyi-nyanyi aja. Sekolah minggu lagi nggak kira. Kita apa tadi? Terus. Nah, jangan takut ya. Kita oke, yang dari kemarin lagi Kalek kakak-kakak yang lain untuk onsite, Kalek mau tunggu mukanya kehadiran di ibadah onsite di depan. Nah, kita lanjut. Ujian kedua ini lagi-lagi kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang manis dan indah dalam kehidupan kita. Oke, kasih manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, lebih dalam di dalam, dari lautan lebih tinggi, dari langit lebih luas, dari samudra. Oh, 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 sungguh indah kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Oke, thank you kan buat musiknya. Nah, teman-teman, Kalek mau buka ruang kesaksian. Siapa yang mau punya cerita yang luar biasa atas kehidupan teman-teman nih yang udah sekolah atau papa-papanya yang ditolong Tuhan, ada cerita-cerita lucu menarik seputar penyertaan Tuhan. Yuk, Mungkin ada nyanyi yang mewakili kesaksiannya. Oke. Nyanyi, silakan. Ada pujian mewakili hatinya. Jangan hanya nyanyi di kamar mandi, teman-teman. Kita mau nyanyi buat Tuhan di ibadah Zoom. Oke, silakan.
Siapa yang mau memberikan kesaksiannya, baik pujian maupun sharing cerita? Gabriel. Siapa? Gabriel. Oh, Abang Gabriel. Silakan, Abang Gabriel. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami, terima kasih. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yeay. Oke, lagunya bagus. Thank you, Pak. Terima kasih. Ada yang mau melanjutkan? Jangan mau kalah kalau mau memberikan pujian. Gabe. Gabe, mantap, Abang Gabe. Oke. Silakan. Ya Tuhan di hidupku, pimpinlah langkahku. Ya Yesus di hatiku, tenangkan jiwaku. Tak pernah ku merasa takut, tak pernah ku bersedih, sebab tangan Tuhan terlebih besar, sanggup menolongku. Sebab tangan Tuhan terlebih besar, sanggup menolongku. Amin. Yeay. Thank you. Thank you. Sekiannya Abang Gabe selalu memuji Tuhan. Gabe mantap. Oke. Ada lagi, kalau ada lagi, Kak Alek mau tutup ruang kesaksiannya. Kak Alek mau infoin juga untuk adik-adik dan mama papa yang akan memberikan persembahannya melalui sekolah minggu. Silakan memberikan persembahannya ke rekening BCA atas nama Kak Stefania. Jadi kiranya segala sesuatu yang adik-adik berikan, baik kecil besarnya, Tuhan selalu disenangkan. Ya, kita mau siapin hati kita mau duduk dengan tenang kembali, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari. Kita akan pujian, siapkan hatiku Tuhan. Hanya pujian, tapi kita benar-benar menyatakan untuk siap belajar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
ku siapkan hati Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Siapkan pikiran, telinga, bahkan pandangan kami untuk kami sungguh-sungguh menatap kebenaran firman. Diberkatilah setiap kami Tuhan yang mendengarkannya. Diberkatilah juga dan diurapi dan kasih karunia Tuhan atas kakak-kakak kami yang menyampaikan kebenaran. Di nama Tuhan Yesus kami terima dengan ucapan syukur kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Kita mau masuk ke ruang kelas masing-masing. Silakan join ke back to mentor. Silakan, semangat. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Suara Kak Kesha kedengeran? Shalom, Kak. Shalom, Kak. Kedengeran ya. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom. Oke, kalau gitu berarti langsung mulai aja ya Kak Flori ya. Ya, silakan Kak. Oke, kalau gitu sekali lagi Shalom adik-adik semuanya. Shalom, Kak. Kalau mau denger suaranya dulu dong, di-unmute dulu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semangat, Yes. Puji Tuhan ya. Kak Kesha seneng banget hari ini bisa ketemu sama adik-adik semuanya karena hari ini adalah hari terakhir untuk ibadah sekolah minggu online ya. Karena kita minggu depan akan ketemu secara onsite. Yeay. Siapa yang udah nggak sabar pengen ketemu kakak-kakaknya, teman-temannya secara onsite lagi? Coba angkat tangannya. Semuanya ya. Oke ya, pastinya udah nggak sabar dan mengucap syukur juga sama Tuhan ya. Kita jangan lupa terus bawa dalam doa supaya segala sesuatu berjalan dengan baik, lancar, sehingga kita juga bisa sekolah minggu depan dengan onsite. Oke, kalau gitu Kak Kesha mau tanya dulu siapa dari adik-adik yang minggu lalu datang sekolah minggu? Angkat tangan yang minggu lalu datang sekolah minggu. Siapa? Wih, banyak ya. Oke, minggu lalu yang firman siapa adik-adik? Minggu lalu yang firman siapa yo? Siapa Anet? Anet? Mana? Di-unmute dulu sayang. Ya. Oke, atau yang lainnya masih ingat? Minggu lalu yang firman siapa? Kak Catherine. Kak Catherine. Betul Kak Catherine? Betul ya. Oke, berarti masih ingat ya. Oke, sip kalau gitu. Berarti adik-adik masih memperhatikan. Oke, kalau gitu berarti kita mulai belajar firman Tuhan pada hari ini. Pastikan adik-adik duduknya yang baik, yang enak, yang nyaman, dan jangan lupa Alkitabnya diambil. Ayo, yang belum ngambil Alkitab, Kak Kesha kasih kesempatan untuk ambil cepet-cepet berdiri, ambil Alkitabnya. Sekarang juga, ya langsung. Mana Alkitabnya? Coba yang udah ada Alkitabnya, Kak Kesha mau coba ditunjukin ke kamera. Mana nih Alkitabnya nih? Oke, Angelica sudah. Cece dan Jelita sudah. Wah, keren ya. Alkitabnya 2 sendiri-sendiri. Michelle sudah. Yang lainnya, Aisyah sudah. Gugus dan Nathan sudah. Matthew sudah. Anet sudah. Oke, yang lainnya? Mana lagi? Ezekiela, mana Alkitabnya? Oke, sudah ya. Oke, sip. Berarti sudah diambil semua Alkitabnya. Berarti sekarang kita akan
dengarkan firman Tuhan. Hari ini judul khotbahnya adalah generasi yang benar. Ayo semuanya di-unmute dan bilang generasi yang benar. Generasi yang benar. Ya, betul. Terima kasih adik-adik. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang generasi ya. Kan adik-adik juga mungkin sudah mendengarkan firman di minggu-minggu yang lalu dan minggu depan juga kita akan belajar lebih banyak juga tentang generasi. Nah, hari ini Kak Kesha mau mengajarkan tentang generasi yang benar, oke? Nah, generasi yang benar yang seperti apa nih yang Kak Kesha mau ajarkan? Coba sekarang kita buka dulu Alkitab kita. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Kak Kesha mengingatkan juga adik-adik selama ibadah kameranya bisa dinyalakan. Ayo, kameranya nyalakan ya. Jadi ada Emo, ada Shalom, ada Rio, ada Andrea Bintang, ada Krisina Rose. Ya, ayo bisa nyalakan kameranya. Oke, bisa dibuka Alkitabnya di Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Kak Kesha tungguin sedikit lagi. Oke, sudah dapat? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Kalau gitu, kalau sudah berarti kita akan baca bersama-sama. Adik-adik bisa lihat di Alkitabnya adik-adik. Kak Kesha akan bacakan untuk adik-adik ya. Oke, dilihat di Alkitabnya masing-masing. Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Oke. Nah, adik-adik, hari ini tadi Kak Kesha bilang judul khotbahnya apa, adik-adik? Generasi yang benar. Ya, betul Benar. sekali. Terima kasih ya. Jadi judulnya khotbah hari ini adalah generasi yang benar. Nah, hari ini Kak Kesha mau cerita tentang seseorang dan lebih tepatnya sekeluarga ya. Seseorang dan sekeluarga yang benar, adik-adik, melakukan sesuatu yang benar, menjadi generasi yang benar, yang dipelihara sama Tuhan, bahkan ketika Tuhan melakukan hal yang besar di bumi ini. Nah, adik-adik pernah mendengar kisah tentang Nuh? Pernah, Kak? Nah, siapa yang pernah dengar kisah tentang Nuh? Angkat tangan bilang saya. Ya. Wah, semuanya ya. Nah, adik-adik pasti tahu nih kisah tentang Nuh dari zaman sekolah minggu masih kecil ya, udah diajarin kisah tentang Nuh. Nah, adik-adik pasti tahu bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari apa, adik-adik? Air bah. Dari air bah, betul sekali. Bukan dari dinosaurus ya, bukan dari diselamatkan dari yang lain ya, tapi diselamatkan dari air bah, betul sekali. Nah, adik-adik, coba adik-adik kita perhatikan dulu ayat ini. Coba dilihat semuanya di layar, oke? Di layar ini dikatakan bahwa dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu. Nah, dikatakan di sini antara aku dan kamu, berarti antara aku itu Tuhan, adik-adik Allah. Kamu itu di sini adalah Nuh. Ya, jadi ini adalah percakapan antara Allah dengan Nuh. Allah bilang sama Nuh, ya, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang aku adakan antara aku dan kamu. Berarti antara Allah dengan Nuh, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Dan tapi adik-adik lihat di bawah, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan Bumi. Nah, padahal di atas ditulisnya antara aku dan kamu, antara Allah dengan Nuh. Tapi kok di bawah ditulisnya antara aku dan bumi. Artinya antara Allah dengan bumi. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya ini perjanjiannya antara siapa nih? Antara
Allah dengan Nuh atau Allah dengan bumi? Nah, jawabannya adalah adik-adik, Nuh menjadi perwakilan dari bumi ini untuk berjanji ya dalam perjanjian dengan Allah. Nah, jadi kalau adik-adik tahu nih, kalau kita sudah besar nanti ya, salah satu pekerjaan yang kita bisa pilih nanti kalau kita sudah besar adalah diplomat. Nah, adik-adik pernah dengar tentang diplomat? Atau ada yang pernah tahu diplomat itu kerjanya ngapain ya, Kak? Ada yang tahu? Oke, mungkin belum pernah tahu ya. Kalau gitu Kak Kesha kasih tahu. Jadi diplomat nih, kalau kita nanti udah besar nih adik-adik, kalau kita bekerja sebagai seorang diplomat, pekerjaan kita itu kita menjadi perwakilan dari negara kita di negara lain. Ya, biasanya kerjanya di kedutaan adik-adik, duta besar ya. Jadi di kedutaan. Misalnya nih, kita menjadi diplomat di Amerika. Nah, berarti biasanya nih adik-adik kita menjadi perwakilan orang Indonesia, kita menjadi perwakilan Indonesia di Amerika. Nah, begitu juga kalau misalnya kita jadi diplomat misalnya di Eropa ya atau misalnya di Inggris. Nah, berarti kita menjadi perwakilan Indonesia di Inggris. Jadi kita tinggal di sana, adik-adik kita tinggal di sana, kita mewakili bangsa Indonesia di sana gitu. Nah, itu kalau kita bekerja sebagai diplomat. Nah, tapi adik-adik, kalau jadi diplomat aja buat Kak Kesha ya, menurut Kak Kesha orang yang jadi diplomat itu pasti keren banget ya, karena kan dia mewakili satu negara adik-adik. Pasti orangnya pinter, pasti orangnya keren lah pokoknya, cerdas ya, dia orangnya juga ramah mungkin ya, dia orangnya bekerja dengan baik, karena dia mewakili sebuah negara. Betul atau betul adik-adik? Betul. Ya? Mungkin nggak, sekarang Kak Kesha tanya, mungkin nggak orang yang jahat, ya atau penjahat nih adik-adik, orang yang suka mencuri, orang yang melakukan tindak kekerasan, kriminal, jadi diplomat. Mungkin nggak adik-adik kira-kira? Dipilih? Enggak dipercaya. Enggak. Malah di penjara, Kak. Kenapa? Kenapa Enggak nggak? akan dipercaya. Ya nggak dipercaya. Karena mereka nggak dipercaya, Kak. Betul, Emo. Karena dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi nggak mungkin dipilih jadi diplomat. Nah, itu aja Kak Kesha udah mikir ya, kalau jadi diplomat, perwakilan di luar negeri, wah itu udah keren banget tuh. Perwakilan sebuah negara loh. Dia mewakili sebuah negara loh di negeri lain gitu. Apalagi, nah kalau adik-adik lihat ayat ini, apalagi Nuh. Nuh ini bukan cuma mewakili satu negara adik-adik, tapi Nuh ini mewakili seluruh dunia. Karena dikatakan aku dan bumi, berarti seluruh bumi ini diwakili oleh satu orang yang namanya siapa adik-adik? Nuh, betul sekali. Nah, bisa kebayang nggak betapa kerennya Nuh ini adik-adik? Menurut Kak Kesha, nggak main-main ketika Tuhan memilih Nuh menjadi perwakilan untuk perjanjian Allah dengan bumi ini. Ya, Nuh ini mewakili bumi, mewakili dunia ini dalam perjanjian dengan Allah. Wah, menurut Kak Kesha ini bukan main-main, ini pasti keren banget Nuh ini ya. Dan kita akan belajar hari ini dari Nuh, adik-adik, kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa seorang Nuh ya menjadi perwakilan bumi ini dalam perjanjian dengan Allah? Emang bisa sekeren itu tuh kenapa? Emang kenapa sih Nuh bisa keren banget kayak gitu? Emang siapa sih Nuh itu? Nah, kita baca lebih dalam lagi adik-adik ya. Ini ada di Kejadian 6 ayat 9. Ayo dibuka Alkitabnya, Kejadian 6 ayat 9. Yes, yang udah dapat katakan yes. Yes. Oke, ya, Kejadian 6 ayat 9. Walaupun ada di layar, tapi Kak Kesha mau adik-adik tetap buka di Alkitabnya ya. Supaya kita latihan sama-sama. Kita buka Alkitab. Oke? Oke, sudah? Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oke, udah banyak. Yes. Oke, yuk, kalau gitu sekarang dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama adik-adik ya. Yuk, 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 9.
dalam hidup bergaul dengan Allah. Amin ya. Terima kasih adik-adik. Oke. Nah, jadi siapakah Nuh itu? Kenapa sih Nuh bisa menjadi perwakilan dari seluruh dunia di hadapan Allah? Ternyata adik-adik jawabannya ada di ayat ini. Di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, diceritakan tentang Nuh. Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, inilah jawabannya kenapa Nuh bisa dipilih oleh Allah menjadi perwakilan dari bumi ini dalam perjanjian dengan Allah. Karena dia tidak bercela, Kak. Kita akan cari tahu adik-adik hari ini ya, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang Nuh, oke? Nah, yang pertama, memang apa sih yang dilakukan Nuh sehingga Tuhan begitu mengasihi dan memilih Nuh sekeluarga untuk meneruskan keturunan di bumi. Nah, adik-adik pasti tahu ya, pada saat itu, ini Kak Kesha cerita singkat ya, nanti adik-adik bisa baca di Alkitabnya, dan Kak Kesha tahu, Kak Kesha yakin adik-adik juga sudah pernah dengar. Jadi Kak Kesha cerita singkat aja. Adik-adik pasti tahu bahwa pada saat itu di zamannya Nuh ya, sebelum Masehi dulu ya, udah lama banget adik-adik ya. Di zamannya Nuh, Allah itu melihat bumi ini. Dan ketika Allah melihat bumi ini, kan manusia ada banyak ya adik-adik ya. Nggak cuma satu, nggak cuma Nuh doang, bukan cuma keluarganya Nuh, tapi ada banyak banget manusia di bumi ini. Ketika Allah melihat bumi ini adik-adik, Allah melihat, wah, Allah ngelihat langsung ngelus-ngelus dada adik-adik. Kenapa kira-kira Allah ngelus-ngelus dada? Ada yang tahu ceritanya? Kenapa? Karena Allah melihat apa di bumi ini? Karena Allah melihat manusia di bumi ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Ya, tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka banyak yang membunuh satu sama lain. Mereka banyak yang tidak berdoa kepada Allah, tidak menyembah Allah, adik-adik. Mereka banyak yang hidup semaunya, mereka banyak yang benci kepada sesamanya, wah, dan banyak kejahatan lain adik-adik. Sehingga ketika Allah melihat di bumi ini, kayaknya kok udah penuh sama orang jahat. Sampai akhirnya Allah ngelus dada, dan bahkan di firman Allah adik-adik di Alkitab dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia yang jahat itu. Nah, adik-adik dikatakan Allah sampai menyesal. Nah, tapi adik-adik singkat cerita, akhirnya karena semua manusia ya, hampir semua manusia ini sudah jahat, adik-adik hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah, adik-adik. Ya, akhirnya Allah ingin melakukan sesuatu yang besar, yaitu Allah akan menurunkan air bah ke bumi ini. Allah akan menghapuskan semua keturunan ya manusia-manusia yang jahat itu. Kecuali ada satu keluarga yang dipelihara oleh Allah, yaitu keluarganya siapa adik-adik? Nuh. Keluarganya Nuh, betul sekali. Ya, akhirnya keluarganya Nuh ini adik-adik dipilih oleh Allah, dikasihi oleh Allah untuk diselamatkan. Ya, Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera, memberikan perintah untuk Nuh membuat bahtera, dan akhirnya ketika bahteranya udah jadi, disuruh masukin apa aja adik-adik ke bahtera? Ada yang ingat? Hewan berpasangan. Hewannya berapa banyak adik-adik? Setiap jenis? 2. Dua berpasang. Ya, satu yang jantan, satu yang betina ya. Jadi sepasang-sepasang. Semua hewan disuruh masukin ke dalam bahtera, oke? Dan setelah itu, setelah semuanya udah masuk ke dalam bahtera, Nuh dan keluarganya juga sudah masuk ke dalam bahtera, ditutup pintu bahteranya, dan akhirnya Tuhan menurunkan hujan. Ya, ada lagunya ya. Hujan lebat turunlah ya. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat adik-adik di bumi ini, bahkan
sampai saking lebatnya, dan hujannya bukan cuma sehari ya adik-adik ya, bukan cuma 2 hari, bukan cuma 3 hari, tapi berhari-hari. Adik-adik bisa baca di Alkitab ya, bahkan sampai 40 hari hujannya adik-adik. Jadi hujannya tuh nggak berhenti, bukan sekarang hujan terus ntar berhenti, hujan lagi, bukan. Hujannya nonstop adik-adik, sampai seluruh bumi ini semuanya ketutup sama air hujan, dan bahkan bukan disebut air hujan lagi, tapi disebut air bah. Karena sampai gunung-gunung adik-adik ketutup sama air hujan. Bayangkan betapa tingginya air bah itu ya adik-adik ya, yang diturunkan pada saat itu di bumi. Nah, tapi di tengah air bah yang sangat tinggi, yang bahkan menutupi gunung-gunung, ada satu keluarga, ada satu generasi yang dipelihara oleh Allah, yaitu generasi atau keluarganya Nuh. Nah, makanya kita mau belajar, emang Nuh ngapain sih? Kok bisa sih dia begitu dikasihi oleh Allah, dia dan keluarganya? Nah, kita akan belajar, ada 3 hal adik-adik yang Kak Kesha akan bagikan. Ada berapa hal adik-adik? 3. Ada 3 ya, adik-adik perhatikan baik-baik. Yang pertama, kenapa sih kok Nuh ini bisa dikasihi oleh Allah? Yang pertama adalah karena Nuh hidup benar dan tidak bercela. Ayo semuanya di-unmute, bilang Nuh hidup benar dan tidak bercela. Nuh hidup Hidup benar dan tidak bercela. bercela. Hidup benar tidak bercela. Ya, amin. Terima kasih adik-adik. Ya, Nuh hidup benar dan tidak bercela. Nah, seperti yang tadi Kak Kesha bilang adik-adik, seluruh dunia ini itu tuh pada saat itu tuh jahat semua. Ya, manusia itu tuh pada saat zamannya Nuh tuh jahat semua adik-adik, kecuali Nuh dan keluarganya. Ya, ketika orang lain melakukan kejahatan, Nuh justru sebaliknya. Nuh justru hidup benar. Dia nggak ikut-ikutan adik-adik. Ya, dia nggak ikut-ikutan. Dia tahu walaupun orang lain berbuat jahat, berbuat yang tidak berkenan di mata Allah, dia tetap memilih untuk hidup benar. Nah, kita baca dulu adik-adik di Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Yo, bisa dibuka kitabnya. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8 adik-adik. Oke, yang sudah dapat katakan ye. Yeay. Yes. Oke, kalau gitu Kak Kesha minta bantuan siapa satu orang yang mau bantu bacakan? Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Saya Kak. Oke, silakan Jeges. Jeges. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung, bahwa aku telah Burung-burung di udara. sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Jeges. Ya. Nah, jadi adik-adik, tadi Tuhan berfirman, Tuhan akan menghapuskan manusia, bahkan semua hewan yang ada di darat, ada di udara, semuanya dihapuskan karena Tuhan menyesal. Tapi di firman Tuhan dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Nuh hidup benar. Ya, ketika orang-orang yang lain hidupnya jahat, tapi Nuh tetap hidup benar. Dia punya prinsip, dia pegang firman Tuhan, dia punya prinsip untuk melakukan hal yang benar. Nah, sama adik-adik, seperti kita sekarang. Coba, kalau di sekolah, sekarang Kak Kesha mau tanya, kalau di sekolah lagi ulangan, di kelas adik-adik, teman-teman adik-adik kebanyakan yang kerjanya jujur, kerja sendiri, atau kebanyakan yang nyontek? Jujur. Kebanyakan nyontek Kak di sekolah. Kebanyakan nyontek, Kak. Ya, kebanyakan yang kerja sendiri atau yang nyontek? Ada yang kerja sendiri, ada yang nyontek. Oke, mungkin ada yang kerja sendiri, ada yang nyontek. Bahkan
pernah waktu itu Kak Kesha, waktu Kak Kesha lagi sekolah juga dulu ya, bahkan lebih banyak teman-teman Kak Kesha tuh yang nyontek adik-adik daripada yang kerja sendiri. Paling yang kerja sendiri sekelas tuh dari dulu Kak Kesha sekelas 30-40 orang ya. Paling yang kerja sendiri cuma 5 atau 10 orang adik-adik. Yang lainnya nyontek semua, kerja sama semua, padahal lagi ulangan. Nah, adik-adik, ini yang kita mau sama-sama belajar dari Nuh. Walaupun sekeliling kita banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap melakukan hal yang benar. Amin adik-adik? Amin. Ya, kita mau tetap melakukan hal yang benar. Kita mau tetap lakukan firman Tuhan. Walaupun teman-teman saya, Kak Kesha, sekelas semuanya nyontek Kak Kesha. Tapi aku tetap nggak nyontek. Walaupun sekelas Kak Kesha, kerjain PR itu, kalau ngerjain PR tuh pagi-pagi. Bukannya malam-malam ya, bukannya di rumah kerjainnya, tapi kerjainnya di sekolah bareng-bareng semuanya. Tapi walaupun teman-temanku pada kayak gitu, aku nggak ikutan. Aku tetap hidup benar. Walaupun teman-teman aku yang lain ngomongnya kasar, suka ngata-ngatain, suka berkata-kata yang kasar, bahkan ya pokoknya suka saling menghina lah satu sama lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seperti itu. Kita tetap hidup benar. Kita tetap melakukan firman Tuhan, adik-adik. Nah, itu yang kita mau belajar dari Nuh. Ya, walaupun sekitar kita lingkungannya tidak baik, lingkungan teman-teman kita atau orang-orang di luar sana melakukan hal yang tidak baik, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mau tetap melakukan firman Tuhan. Mau tetap melakukan hal yang benar. Oke, supaya kita seperti Nuh. Ya, Tuhan temukan kita, Tuhan lihat dari seluruh bumi ini, ya cuma Nuh sama keluarganya yang hidupnya benar loh adik-adik. Tuhan tuh bisa lihat loh, setiap hal yang kita lakukan, Tuhan tahu mana orang-orang yang hidupnya benar dan yang tidak adik-adik. Oke, nah jadi ini yang pertama, kita belajar dari Nuh. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Siapa di sini yang mau hidup benar dan tidak bercela? Bisa angkat tangan bilang saya. Ya, adik-adik, mulai sekarang kita belajar untuk hidup benar, tidak bercela. Ya, walaupun sekitar kita hidupnya nggak benar, walaupun sekitar kita kalau datang sekolah sukanya telat, sukanya ngaret, adik-adik, walaupun sekitar kita mungkin teman-teman suka ngomongin orang lain, suka gosipin, tapi kita nggak ikut-ikutan. Pokoknya kita datang sekolah tetap on time, tepat waktu. Kita mengatakan kata-kata berkat, bukan menghina, bukan gosip, tapi justru kata-kata yang berkat. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, adik-adik, yang kita pelajari dari Nuh adalah Nuh itu orangnya dengar-dengaran kepada Allah. Ayo coba semuanya di-unmute dan bilang, Nuh dengar-dengaran kepada Allah. Nuh dengar-dengaran kepada Allah. Terima kasih adik-adik. Oke, nah yang kedua adalah Nuh dengar-dengaran kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Coba sekarang kita baca dulu di Kejadian 6 ayat 22. Nah, bahkan di firman Tuhan dikatakan nih. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Ya, Kejadian 6 ayat 22 sudah dapat adik-adik? Haleluya. Haleluya. Oke, ya. Siapa yang mau bantu Kak Kesha bacakan? Saya, Kak. Oke, Anet ya, Anet. Gantian, Anet, silakan Anet. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Oke, terima kasih Anet. Oke, nah adik-adik, dari firman Tuhan dikatakan di sini kalau adik-adik baca ya di atas itu tuh banyak instruksi atau banyak perintah permintaan dari Allah ya. Harus tadi ya, harus membawa dari mulai pertama kali harus menciptakan bahtera. Nah, bahtera itu adik-adik kalau adik-adik lihat di gambar ini nih adik-adik, bahtera itu gede banget loh. Ya, bahtera itu sebesar ini nih adik-adik lihat nih. Besar sekali. Dan pada zaman dulu itu teknologinya belum secanggih sekarang adik-adik. Bikin bahtera, bikin kapal, ada mesinnya.
ya pakai mesin, bukan. Zaman dulu belum secanggih sekarang. Zaman dulu bikin bahtera dari kayu. Bayangin, kalau bahteranya aja sebesar ini, berapa banyak kayu yang harus dipilih? Berapa banyak pohon yang harus ditebang? Emang nebang pohon gampang? Cuma sekali cetuk langsung ketebang. Apakah begitu adik-adik nebang pohon? Enggak, nebang pohon harus berapa kali? Berkali-kali, apalagi kalau pohonnya besar ya. Cedak, cedak, cedak. Paling bisa capek adik-adik ya. Sehari paling cuma 1 pohon. Nah, berapa banyak pohon untuk membuat bahtera ini. Dan bahkan adik-adik, bukan cuma asal sembarangan bikin loh. Tapi Allah juga ngasih tahu ke Nuh berapa ukuran bahteranya. Berapa ukuran bahteranya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, ada berapa tingkat bahteranya, semua komplit. Allah kasih tahu ke Nuh. Dan adik-adik tahu tadi ayat ini bilang apa? Nuh melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Semua yang Allah minta dilakukan persis, tepat, persis sama. Nggak ada kelebihan 1 senti pun adik-adik. Nggak ada kelebihan sedikit pun nggak ada. Nuh lakukan tepat. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena Nuh, Kak Kesha yakin karena Nuh dengar-dengaran kepada Allah. Dia dengar-dengaran apa yang Allah bilang. Nuh catat bahkan kalau perlu. Tuhan Allah tadi bilang apa dicatat mungkin pada saat itu sama Nuh. Jadi Nuh bisa melakukan persis seperti yang Allah minta. Dan bahkan bukan cuma bikin bahteranya doang adik-adik. Ngumpulin hewan-hewannya. Coba sekarang adik-adik lihat gambar ini. Nah, ini semua hewan, setiap jenisnya dibawa loh sepasang-sepasang sama Nuh. Coba bayangin nih adik-adik ya. Sapi. Berarti Nuh cari dulu sapi. Ada 2 sapi digiring masuk. Oke. Sapi aman. Cari hewan berikutnya. Apa? Ayam. Wah, Nuh cari ayam 2. Jantan betina. Giring masuk. Oke, selesai. Satu-satu adik-adik. Emangnya hewan di dunia ini cuma 10 jenis? Enggak, ini yang digambar ini aja udah lebih dari 10 jenis. Lebih banyak lagi. Ya, ada monyet, ada zebra, ada jerapah, ada rusa, ada gajah, ada babi, ada kodok, ada kelinci. Waduh, banyak banget. Nuh nyari semuanya. Bahkan mungkin hewan-hewan yang ada di situ ya, di sekeliling Nuh mungkin nggak semuanya. Mungkin Nuh harus pergi ke tempat yang jauh untuk nyari hewan itu. Digiring perjalanan yang jauh sampai akhirnya masuk ke bahtera. Bahkan sampai burung-burung. Burung aja Kak Kesha yakin nggak cuma 1 tipe. Coba adik-adik sebutin. Jenis-jenis burung apa aja? Ada burung darah, Burung pipit, Burung burung beo, kakak tua, burung beo, elang. burung kakatua, burung elang. Nah, coba. Jenis burung aja ada banyak. Nah, berarti pada saat itu bayangin nggak gimana caranya Nuh mencari semua jenis hewan itu, semuanya sepasang demi sepasang dimasukkan ke dalam bahtera. Tapi nggak ada yang kelewat. Kalau sampai firman Tuhan katakan, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Allah minta, Kak Kesha yakin itu bukan hal yang mudah adik-adik. Tapi Nuh dengar-dengaran. Nuh melakukan persis seperti apa yang Tuhan minta. Nuh lakukan sedikit demi sedikit dan butuh waktu adik-adik, tapi Nuh tetap tekun melakukannya. Nah, ini hal kedua yang kita mau pelajari dari Nuh adik-adik. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman apa? Kita mau taat. Kita mau lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Siapa di sini yang mau jadi anak yang dengar-dengaran? Angkat tangan bilang saya. Saya. Nah, kalau mau jadi anak yang dengar-dengaran, ya, yang berkenan kepada Tuhan, berarti harus sering dengar firman Tuhan. Ya, sering dengar apa kata Tuhan. Ya, berarti baca Alkitab, ikut sekolah minggu, dengar firman Tuhan. Supaya adik-adik jadi seperti Nuh, ya, dengar-dengaran. Oke? Nah, jadi ini yang kedua adik-adik. Yang ketiga, poin yang terakhir, tadi masih ingat yang pertama apa adik-adik? Yang pertama apa? Nuh? Hidup benar dan tidak bercela. Ya, hidup benar dan tidak bercela. Yang pertama, yang kedua?
No. Pada Allah. Ya, betul ya. Nuh. Yang kedua, Nuh dengar-dengaran ya. Oke, nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayo semuanya di-unmute dan bilang Nuh hidup bergaul dengan Allah. No hidup bergaul dengan Allah. hidup bergaul dengan Yes, betul. Dikatakan di Kejadian 6 ayat 9 tadi ya kita udah baca ya adik-adik ya bahwa dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa sih? Nah, Kak Kesha cari nih di Alkitab di King James Version. Jadi di Alkitab versi bahasa Inggris adik-adik versi King James dikatakan seperti ini ayatnya. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Nah, walk with God. Kalau bahasa Indonesianya hidup bergaul dengan Allah, ternyata bahasa Inggrisnya di terjemahan lain yaitu Noah walk with God. Noah itu berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Allah. Nah, kalau berjalan dengan Allah, kira-kira nih, kalau Kak Kesha nih, Kak Kesha mau jalan deh bareng sama Matthew. Misalnya, ayo Matthew kita jalan-jalan. Nah, kira-kira kalau Kak Kesha jalan sama Matthew, kira-kira kita jalannya berdua barengan atau Kak Kesha jalan duluan di depan? Yang mana Matthew? Kalau Kak Kesha jalan sama Matthew, kira-kira kita jalannya berdua barengan atau Kak Kesha jalan duluan di depan? Yang mana yang benar? jalan barengan. Jalan barengan, betul. Adik-adik di sini pernah jalan-jalan bareng sama keluarga? Siapa di sini yang pernah jalan-jalan bareng keluarga? Ya. Nah, kalau jalan-jalan bareng keluarga, bareng-bareng kan? Jalannya bareng-bareng sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik. Bukan ditinggalin sendiri. Bareng-bareng, berdua-berdua, atau bertiga-bertiga, atau bahkan sekeluarga, berempat, berlima, barengan. Ya, kalau satu, kalau Kak Kesha nih jalan-jalan sama keluarga, kalau misalnya jalan-jalan ke pondok nih adik-adik, yang satu lagi mau ke Naga, ya udah semuanya ikut ke Naga. Yang satu lagi mau ke Gramedia di toko buku di atas, ya udah semuanya ke Gramedia. Yang satu lagi mau makan di Solaria, ya udah semuanya ke Solaria. Betul nggak kayak gitu adik-adik? Betul ya, kalau kita jalan bersama dengan seseorang, kita akan bareng-bareng terus sama dia. Nah, adik-adik begitu juga dengan Nuh. Nuh berjalan bersama dengan Allah. Artinya, kemanapun Allah pergi, Nuh ikut. Apapun yang Allah mau, Nuh ikut. Apapun yang Allah kehendaki, Nuh tahu dan Nuh ikut adik-adik. Nah, jadi dia bergaul dengan Allah. Dia dekat sama Allah. Kira-kira kalau kita lagi jalan-jalan sama keluarga kita, jalannya ngobrol-ngobrol atau diam-diaman adik-adik? Ngobrol, Kak. Ngobrol. Ada yang jalan sama keluarganya diam-diaman? Ya itu sih namanya bukan jalan bersama ya. Kalau itu mah jalan sendiri-sendiri aja. Tapi kalau kita jalan bersama keluarga pasti kita ngobrol-ngobrol. Nah sama adik-adik. Nuh ini berjalan dengan Allah. Berarti Nuh ini sepanjang perjalanan seumur hidup dia selalu ngobrol sama Allah. Dia selalu banyak cerita sama Allah. Dia selalu banyak dengar apa kata Allah. Ya, bukan cuma hidup seenaknya, tapi dia bergaul dengan Allah, dia dekat dengan Allah. Nah, ini adik-adik poin ketiga yang kita belajar dari Nuh, yaitu kita mau hidup bergaul dengan Allah, adik-adik. Bergaul dengan Allah, gimana Kak Kesha caranya? Gampang, kita harus berjalan dengan Allah. Kita setiap saat harus bersama-sama dengan Allah. Melalui apa adik-adik paling gampang? Melalui Doa. doa, betul sekali. Ya, doa itu kita bisa lakukan dimanapun loh. Adik-adik lagi di jalan, di Gojek, berdoa, itu bisa. Ya, kalau kita berdoa mungkin kita seringkali diajarkan lipat tangan tutup mata ya. Tapi kalau lagi di jalan misalnya adik-adik mau ngomong sama Tuhan, nggak apa-apa, boleh. Adik-adik lagi nyuci piring, sambil ngomong sama Tuhan, boleh. Ya, dimanapun adik-adik berada, hidup bergaul dengan Allah. Ngobrol sama Allah, ngobrol sama Tuhan, adik-adik. Ya, nah jadi ini yang ketiga, kita mau hidup bergaul dengan Allah, rajin berdoa, adik-adik ya. Bukan cuma doa makan 3 kali sehari, doa sarapan, makan siang, makan malam, bukan.
Bukan hanya doa mau tidur atau bangun tidur, bukan. Tapi setiap saat kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Oke? Nah, jadi ini yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang sudah dilakukan oleh Nuh. Apa aja tadi yang pertama? Yuk, yang pertama apa? Nuh hidup benar dan tidak Hidup bercela. benar dan tidak bercela. Yang kedua apa adik-adik? Nuh dengar-dengarkan kepada Allah. Kebenaran. Yang ketiga, Nuh hidup bergaul Bergaul dengan dengan Allah. hidup bergaul dengan Allah. Nah, berkatnya apa adik-adik kalau kita hidup bergaul dengan Allah? Nih adik-adik lihat. Generasi yang benar, kalau hari ini Kak Kesha cerita tentang generasi yang benar, adik-adik, generasi yang benar itu dimulai dari diri kita sendiri yang hidup benar di mata Allah. Kalau kita bicara generasi kan besar ya adik-adik, generasi itu berarti orangnya banyak. Tapi gimana caranya supaya kita bisa punya generasi yang benar? Itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Hidup benar adik-adik. Kalau kita hidup benar, berkatnya perhatikan. Nuh pada saat dia hidup benar, dia dan keluarganya hidup benar, dia diselamatkan dari air bah. Akhirnya adik-adik, setelah air bah berlalu, ya, air bah berlalu, keluarganya Nuh beranak cucu lagi, ya, dan akhirnya jadi bangsa yang semakin lama semakin besar, jadi generasi yang benar. Nah, sama adik-adik, begitu juga dengan kita. Kalau kita hidup benar, berkatnya itu bukan cuma untuk kita adik-adik, tapi juga untuk satu generasi kita. Kalau adik-adik nanti sudah besar, adik-adik hidup benar ya, dari sekarang sampai adik-adik nanti besar, adik-adik hidup benar, berarti berkatnya bukan cuma buat kita, tapi juga buat keluarga kita, buat mama papa kita, kakak adik kita. Bahkan kalau kita sudah besar, kita menikah adik-adik, punya anak, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, ya buat generasi di bawah kita, semuanya jadi hidup benar karena dimulai dari kita dulu. Dimulai dari diri kita sendiri yang hidup benar. Oke? Jadi kalau kita hidup benar, berarti itu artinya kita melahirkan generasi yang benar. Ya, dan itu dimulai dari saya, dimulai dari diri kita sendiri. Ayo semuanya di-unmute dan bilang dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Dari saya. Generasi yang benar dimulai dari saya, dimulai dari adik-adik, dimulai dari kita semua. Oke adik-adik? Oke ya, jadi itu firman Tuhan hari ini. Adik-adik, semoga bisa memberkati kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay. Terima kasih adik-adik. Berarti sekarang adalah waktunya 3 pertanyaan. Seperti biasa yang mau jawab langsung raise hand ya, cepet-cepetan. Oke? Pertanyaan yang pertama. Ini gampang pertanyaannya ya. Pertanyaan belum mulai Chelsea. Turunin dulu tangannya ya, belum. Pertanyaan yang pertama adalah apa judul khotbah hari ini? Oke, ya. Yang pertama kali angkat tangan ada Ezekiela. Ayo Ezekiela, apa judul khotbah hari ini? Generasi yang benar. Generasi yang benar. Betul, tepuk tangan untuk Ezekiela ya. Terima kasih Ezekiela. 1 poin untuk Ezekiela. Oke? Oke, sip. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oke? Pertanyaan yang kedua gampang. Apa 3 poin yang Nuh lakukan sehingga ia mendapatkan kasih karunia Allah? Oke, ya gampang banget. Oke, yang kedua yang lebih cepat, paling cepat angkat tangan adalah Michelle. Oke, ayo Michelle. Apa 3 poinnya? Nuh hidup benar dan tidak bercela. Ya. Yang kedua? Yang kedua, Nuh dengar-dengaran kepada Allah. Ya. Yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya, betul sekali Michelle. 3 poinnya sudah Michelle sebutkan ya. Terima kasih. Sekarang yang ketiga, pertanyaan ketiga, oke? Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi generasi yang benar? Nah, ini slide sebelum ini nih adik-adik. Dimulai dari mana nih? Nah, coba dari Johan dan Mario. Gimana caranya Johan dan Mario? Dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak ikut-ikutan perilaku yang buruk. Berapa, seru sebutin berapa, Kak?
Ada satu yang belum disebut Mario dan Johan. Slide sebelum ini. Tadi Kak Kesha bilang, untuk bisa menjadi generasi yang benar, harus dimulai dari apa dulu? Dari siapa dulu? Diri sendiri. Dimulai dari Diri sendiri. diri sendiri harus baik, harus hidup yang benar, ya, baru bisa melahirkan generasi yang benar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Johan dan Mario ya, dapat 1 poin. Oke, terima kasih. Jadi itu 3 pertanyaannya. Ya. Yang dapat Johan atau Mario, Kak? Kamu siapa namanya? Johan. Oh ya, Johan berarti yang dapat ya. Oke, ya karena namanya berdua nih, tapi yang jawab Johan, jadi yang dapat poin Johan. Oke, 1 poin buat Johan. Berarti tadi yang dapat ada Ezekiela, Michelle, sama Johan ya, Kak Flori ya. Ya, oke, sip kalau gitu. Oke, adik-adik, terima kasih. Adik-adik berarti memperhatikan dengan baik ya. Lain kali, yang lain berarti cuma kurang cepat aja raise hand-nya ya. Tapi Kak Kesha yakin semuanya bisa menjawab dengan baik. Oke? Oke, kalau gitu, berarti sebelum kita berdoa, setelah ini kita mau berdoa, ada pengumuman dulu dari Kak Flori. Silakan. Ya, untuk pengumumannya, kakak hanya mau, bentar ya. Kak masih di mute, Kak? Sorry. Kak Flori, maaf, mic-nya agak Oke, udah kedengeran? Udah, Kak. Oke, jadi kakak mau share aja siapa yang akan naik kelas di sekolah minggu ya, buat ibadah kita minggu depan. Jadi yang belum ada namanya, tinggal dikabarin aja ya. Kak Kesha boleh di-unshare dulu, Kak? Oh iya, boleh, Kak. Sorry. Sip. Oke, ini nama-nama yang akan naik di sekolah minggu ya. Jadi bukan naik di sekolah, tapi naik kelas di sekolah minggu. Ada Amara, Chris, Elkania, Jane, Kenzi, Tia, Matthew, Moses, Alvin, Teresia, Yosua, sama Zevanya. Itu yang naik ke kelas, dari kelas sedang ke kelas besar. Ada yang ketinggalan? Yang naik ke kelas sedang ke kelas besar itu yang kelas 5 SD sekarang. Ada yang namanya belum disebut? Semuanya udah ya? Oke, sekarang yang dari kelas besar naik ke kelas remaja. Itu adalah yang dari kelas 6 SD naik ke kelas 1 SMP. Ya, itu ada Brian, Kiela, Putra, Ricardo, Kevin, Lukas, Mario, Rio, Berto, dan Queen. Ada lagi yang lain yang belum disebut namanya? Udah semua ya? Oke, kita akan bertemu lagi di ibadah onsite tanggal 31 Juli jam 10.30. Kenapa, Adit? Nggak ada yang ketinggalan ya? Semuanya udah semua ya? Karena ini kakak mau bikin sertifikatnya. Jadi, kalau ada yang belum disebutin namanya, tolong hubungi kakak koordinatornya ya, biar direvisi listnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tanggal 31 Juli jam 10.30. Kakak mau tanya nih, siapa yang mau datang ibadah? Kak. Saya. Oke. Kenapa, Johan? Nggak ada ayat hafalan. Oh ya, Kak Kesha ada ayat hafalan? Ada, Kak. Ya, terima kasih, Kak Flori. Ya, adik-adik ayat hafalannya. Sebentar ya, Kesha share. Ayat hafalannya di mana, Kak? Bentar, Kak Kesha share screen dulu. Oke, ayat hafalannya adalah yang tadi adik-adik, Kejadian 6 ayat 9, yang ini ya. Kejadian 6 ayat 9. Oke, supaya kita bisa terus ingat dan bisa meneladani Nuh. Ya, ini adalah ayat hafalannya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang, ya. Dari inilah riwayat Nuh. Ya, dari inilah riwayat Nuh, dari awal. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke? Oke, sip adik-adik. Jadi itu ayat hafalannya. Kalau udah cukup, berarti sekarang kita akan berdoa. Adik-adik, apakah ada yang mau didoakan? Kak, ayat berapa tadi, Kak? Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Itu ayat hafalannya, oke? Oke, yuk kita berdoa. Ada yang mau didoakan adik-adik?
Biar naik kelas, Kak. Oh, yang naik kelas. Oke, ya, karena mau mulai tahun ajaran baru ya. Mau ke SMP. Oh, mau ke SMP. Oke, Adit. Ada lagi? Maaf Kak, tadi ayat hafalannya apa ya Kak? Keluar, Kejadian Kak. 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat Baik 9. Kak, terima kasih. Ya. Oke, yuk kalau nggak ada berarti kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Tuhan, kami bisa bernyanyi memuji nama-Mu, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi itu boleh menjadi kekuatan untuk kami anak-anak-Mu dan mampukan kami untuk bisa menjadi pribadi yang benar Tuhan seperti Nuh, dan kami juga bisa melahirkan generasi yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mau masuk tahun ajaran baru Tuhan, mereka juga yang mau naik ke SMP, kami yakin percaya Tuhan akan pilihkan sekolah yang terbaik, Tuhan tempatkan mereka di kelas yang terbaik, tempatkan mereka di lingkungan yang terbaik, dan biarlah Tuhan terus pimpin langkah mereka, anak-anak-Mu, semuanya Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam sekolah mereka, biar mereka jadi anak-anak yang berprestasi, anak yang cerdas, bisa mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan, berkati terus keluarga kami, mama papa kami, kakak dan adik kami, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga mau melanjutkan aktivitas kami yang lain, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kalau di antara kami, kakak-kakak juga akan beribadah, Tuhan juga sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan doa berkat ya adik-adik. Sekolah minggu, bagaimana hari ini? Gembira, sukacita, dalam pujian, dalam firman Tuhan, guru-gurunya juga baik ya. Ayo kita berdoa menutup ibadah kita. Sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang menentukan engkau menjadi pemenang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya. Oh iya, kita foto dulu. Ya, silakan Kak Pol. Oke, dinyalakan kameranya semuanya. Udah siap semua? Senyum yang manis. 1, 2, 3. Satu kali lagi gaya bebas ya. Ini foto terakhir, jadi yang manis. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di tanggal 31 ya. Dadah. Yeay, Tuhan berkati semuanya. Bless you all. Berkati, Kak. Tuhan Yesus berkati.